Halo guys, welcome back lagi di channel saya di Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara memproduksi kutir sendiri. Walaupun kadang kutu air kita kurang ya, tetap ya untuk kebutuhan burayak, karena burayak saya baru ada sekitar 500. Jadi untuk skala rumahan yang 500-an mungkin ini masih bisa untuk 1 sampai 2 minggu. Karena kalau kita beli kutir terus kan ya, kutir kalau kita nggak pakai perlakuan khusus, bertahan hidupnya paling cuma 1 hari sampai 2 hari mati. Habis itu kita buang. Nah, jadi untuk cara mengakalinya, memperbanyak sekaligus menjaga garis kutirnya tetap berkembang biak sedikit ya. Walaupun ya kita nggak pakai skala empang ya, kolam terpal, kita bisa pakai nih wadah ember. Saya menggunakan ember yang 20 liter nih guys, dengan bikin green water. Nah, green water yang sudah bisa dipakai bentuknya seperti ini guys, jadi nggak bergas dan lainnya. Nah, jadi ini tadi baru saya ambil. Nah, untuk starter kita butuh green water yang greennya seperti ini guys. Nah, ini bisa pertama kali tentu saja kita butuh namanya green water. Nah, untuk si green waternya ini biar tetap biar tetap pekat ya, makin pekat itu kita harus bikin racikan guys. Nah, racikannya nanti akan saya kasih tahu. Nah, kemudian ini saya pindahkan begini guys. Jadi untuk starter ya cuma butuh segitu doang. Ini ntar sisanya kita kasih air biasa, air pump, lalu kita kasih pupuk buat starter si chlorella-nya guys. Jadi green water ini disebut juga kultur chlorella. Nah, yang seperti ini tadi ini tadi starternya ya, tapi ini udah mulai bening dan baunya dia tetap masih ada bau guys. Jadi baunya itu kayak misalnya kita masukin anduk ya ke tas, kesekep 2-3 hari, nah baunya seperti itu. Ini airnya baunya masih seperti itu, tapi pas lagi proses pembuatan itu baunya menyengat sekali guys. Jadi kalau memang baunya sudah seperti bau handuk yang disekep di tas selama 2-3 hari ya, baru dikeluarin, itu udah bisa dipakai starter kutir. Nah, kalau misalnya Anda belum ready, Anda masukin, kutirnya otomatis mati guys. Jadi kalau pemula mau tesnya ya masukinnya sedikit dulu aja. Nanti baru kutirnya kalau misalnya udah mulai hidup baru bisa masukin starter lebih banyak. Oke, jadi sekarang kita kasih video tutorial nih ya. Sebentar, skip dulu videonya. Oh iya guys, ini lupa nih guys. Jadi sekali lagi saya bilangin, yang ini kalau kita lihat airnya nggak berapa green. Ini saya taruh ya, ini begini tuh. Nah, setelah ada kulturnya dia ngebum, warna airnya berubah guys. Nah, warna airnya jadi udah nggak green lagi, jadi udah dimakanin sama si kutu airnya ya. Jadi ini mungkin beberapa hari lagi makanannya udah habis, dan ini udah harusnya kita panen dan pindah ke ember yang lain yang masih hijau ya. Nah, kalau itu kan nggak kelihatan nih. Kalau nggak percaya lagi, ini saya kasih lihat mumpung masih pagi. Sorry, ketutupan tangan saya ya. Sebentar. Nah, ini ada kutirnya guys. Tuh ya. Jadi ada kutirnya ya. Tuh lagi. Ini masih pada udah di bawah semua. Tapi ini ada kutirnya. Ya. Lumayan ini buat kebutuhan pakan ikan sehari-hari. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja bikin pupuknya tanpa basa-basi. Nah guys, ini tanpa basa-basi lagi, ini pupuknya guys. Nah, jadi pupuknya ini di sini di depan Anda ada molase ya. Ini ada urea, kemudian ada pupuk NPK. Ini ada bekatul atau dedek. Kemudian ini ada E4. Nah, untuk takaran si saya tadi satu ember berukuran 20 liter ya. Jadi ini takaran saya nih guys. Jadi untuk bikin chlorella-nya takaran saya adalah ini E4 saya 1 tutup botol. Dedak saya pakai 2 sendok makan. Yang NPK-nya saya pakai 1 sendok makan. Ini tadi 2 ya, 2 sendok makan. Kemudian ini 1 sendok makan. Kemudian ini juga saya pakai 1 sendok makan molasenya. Nah, jadi ini ya, paham ya. Jadi urutannya adalah ini 1 tutup botol, 2 sendok makan, 1 sendok makan, 1 sendok makan, 1 sendok makan.
ya. Nah, cara buatnya langsung aja kita. Bentar, ini saya ambil sendok makannya. Sendok makan ya. Nah, jadi cara buatnya ini airnya sebenarnya bebas, tapi saya pakai gelas takar 1 liter, adanya itu. Pakai itu aja. Nah, ini guys. E4-nya kita pakai 1 tutup botol. Ya, 1 tutup botol. Saya masukin molasenya belakangan ya guys, karena itu lengket sekali. Jadi nanti tinggal diaduk. Molase belakangan aja. Nah, NPK. Kemudian ini urea ya, 1. Kemudian ini bekatul atau dedak, 2 sendok makan ya. Nah, kemudian yang terakhir 1 sendok makan adalah molase. Jadi molasenya kalau bisa jangan duluan karena lengket. Nanti kalau kita nyerok pupuk, nyerok si ureanya nempel, kena. Jadi molasenya belakangan aja. Tuh, pekat banget guys ya, nempel. Nah, ini si wangi yang si molasenya. Nah, kemudian kita aduk aja guys sampai rata. Kalau aduk saya pakai ini aja lebih enak. Ya, kita aduk dulu. Nah, ini kita aduk sampai dia benar-benar rata guys. Nggak mesti rata-rata banget, yang penting sampai larut lah di air. Makanya air juga jangan sampai terlalu sedikit juga. Ya, apa ya namanya ya, biar dia larutannya larut gitu loh. Ya, jadi airnya kalau bisa ya disesuaikan. Kalau saya adanya gelas takar 1 liter ya pakai aja gelas takar 1 liter. Ada yang punya teko boleh pakai teko, ada yang mau pakai baskom juga boleh, ditakar dikira-kira enaknya situ aja nanti ya. Nah, jadi ini ramuannya udah selesai guys. Ramuan buat kita bikin green waternya makin green. Nah, sekarang langsung aja kita taruh si pupuknya ke green water. Oh iya, satu lagi guys, ini juga ada pakan tambahan. Jadi kalau misalnya green waternya udah kayak yang tadi saya sebutkan tadi, sudah warna coklat, saya top up pakan makanan. Jadi tambahan makanan dia gampang sih cara bikinnya. Ini cuma ini udah tinggal dikit ya, tapi dibiarin fermentasi dulu sekitar 2-3 hari. Cara bikinnya cuma pakai ini ya, pakai molase dan pakai E4 aja. Jadi air cucian beras saya pakai kira-kira seliter ya, air cucian beras, 1 tutup botol E4, kemudian 1 sendok makan molase. Nah, ntar tunggu difermentasi, jadilah nanti dia kayak gini pupuknya. Bukan pupuk, ini makanan tambahan. Jadi kalau misalnya si green water udah nggak lagi green, udah coklat, saya kasih beginian dulu. Jadi tunggu sampai benar-benar seminggu. Kalau kutirnya udah mulai nggak mau beranak-beranak ya, segitu-segitu aja, maksudnya habis gitu kan, kita setiap hari kasih makan nih, kasih makan burayak, tahulah kira-kira habis apa enggak. Nah, itu lebih baik kita panen, kita pindah ke kultur yang baru karena udah nggak efektif. Jadi siapin krola baru lagi ya. Nah, jadi sebentar ini pupuknya langsung aja kita racik di media ember yang kita siapkan tadi. Sebentar kita skip videonya, oke guys. Nah guys, ini kita isi dulu ya si tadi starter yang ini dengan air biasa. Saya pakai air pump. Waduh. Nah, jadi kita isi. Oke. Kalau saya sih isi sampai full aja guys, karena nanti kalau nguap dia turun sendiri.
karena kan ini mau kita jemur nih biar cepet biar cepet jadi hijau. Jadi butuh bantuan sinar matahari juga ya guys, biar cepet matang. Kalau nggak ada sinar matahari matangnya lama. Nah ini tadi saya kasih contoh yang sudah di ini yang masih jadi starter ya, yang di sini yang baru masuk. Nah kemudian ini air yang baru jadi agak sedikit beda tuh guys hijaunya ya. Jadi sebenarnya berarti starter saya kebanyakan nih, nggak masalah lah. Jadi nanti hijaunya lebih pekat. Nah untuk kultur sendiri, kalau hijaunya terlalu pekat itu sebenarnya kurang bagus guys. Jadi lebih baik kalau kepekatan. Sebenarnya saya udah berapa kali gagal nih guys. Jadi gagal itu ternyata nggak semudah yang saya lihat di YouTube lain, karena harus ada trial error juga guys. Kalau misalnya Anda gagal 1-2 kali itu wajar guys. Jadi Anda harus menemukan yang pas. Nah jadi untuk ini tadi hijau seperti ini bagus, karena kalau jadi kadang ada yang hijaunya pekat sekali guys. Itu benar-benar pekat. Itu kalau ini tadi sebenarnya udah saya isi air sedikit, karena hijaunya saya maunya seperti ini guys. Aslinya starternya itu lebih pekat lagi. Jadi kalau Anda terlalu pekat itu kutu airnya juga sering gagal saya. Nah kalau airnya sudah mulai segini, ini bisa dipakai untuk kultur. Jadi memang harus trial error juga ya guys. Jadi nggak langsung mulus seperti yang kalian bayangkan. Nanti kalian udah dapat feelnya, kalian baru bisa ternak sendiri. Nah tapi kan kelihatan tuh bedanya tuh ya. Ini yang tadi buat starter, ini yang udah diisi air begini. Jadi cara kita lebih bikin dia pekat lagi, kita tentu saja kasih ini guys, ramuan kita ya. Sorry ini saya pakai satu tangan ya, agak susah nih guys. Jadi caranya saya begini aja nih, pakai saringan guys, karena si bekatulnya kalau ikut masuk itu nanti kebanyakan bisa jadi belatung. Nah jadi seperti ini ya, saya pelan-pelan karena saya nggak pakai satu tangan nih, nggak ada yang video sendiri ya, tapi saya mau berbagi aja. Tuangin kalau bisa. Nah ada yang beginiannya nih, ini mau juga ya guys, sayang. Jadi kita ambil begitu, kita kucek-kucek, kita taruh gini lagi, tuang. Hampir jatuh. Kalau jatuh ini bakalan jadi belatung guys. Begini aja kadang-kadang ada yang molos masih ada belatung, tapi belatungnya ntar bisa di ambilin sedikit juga nggak apa-apa. Kalau begini mah belatung ada 1-2 biji nggak masalah. Yang penting jangan tadi langsung tuang semua, belatungnya banyak itu nanti. Dan belatung hati-hati jangan dikasih makan ke burayak ya, diambilin aja. Nah dikucir-kucir gitu guys. Jadi warnanya nanti dia berubah guys. Ya ini pupuknya nih, buat kita bikin crawlernya lebih green lagi. Nah ini emang saya kurang, masih dalam tahap skala rumahan ya. Kalau Anda mau bikin lebih banyak ya Anda bisa bikin strategi sendiri, mau berapa ember bikin crawlernya. Nah ini mungkin nanti ini buat saya mesti beli ember lagi. Ini buat starter, ntar yang lain. Satu beginian kalau buat starter bisa buat 4 ember guys. Jadi seperempat, masukin, kasih pupuknya begini sama. Jadi satu ember gini bisa buat 1 ember full starter ya, bisa buat 4 ember kultur chlorella. Nah jadinya biasa matangnya beda-beda guys. Kalau mataharinya panas bisa 4 hari, ada yang seminggu. Kalau hujan ya jadinya lebih lama lagi kalau musim hujan. Nah ini jadi ya guys, jadi seperti itu nih. Nah airnya berubah guys. Nah ya airnya udah nggak segreen yang tadi lagi. Nah udah berwarna kuning, tapi nanti dia jadi kuning. Nah untuk tadi kan saya bilang yang seperti ini kan yang tadi nih, ini saya kasih makan si ini biar kutirnya nggak mati kalau kurang makanan. Jadi saya semuanya bukan cuma omong doang ya, yang katanya semuanya saya praktekin guys. Jadi ininya guys, jamunya ya. Benar ini kira-kira jangan kebanyakan juga guys. Orang kalau makan kebanyakan juga kembung mati guys. Cupang aja kalau kebanyakan kembung nggak bisa berenang. Nah cukup
saya ada 3 ember lagi guys, yang ada kutirnya. Tadinya saya mau di rumah semua guys, di dalam sini, tapi nggak cukup, kurang lahan. Kalau lahan gede bebas ya guys, kalau sultan bebas. Kalau saya dana masih terbatas, jadi pakai aja space yang ada. Nah selesai guys. Jadi ini makanan tambahan nih ya, dari air cucian beras 1 liter, molasenya 1 tutup botol, kemudian apa nanti namanya, molasenya 1 sendok, empatnya 1 tutup botol. Nah begini nih guys penampakannya. Ini setiap hari boleh Anda aduk, boleh enggak, tapi kalau diaduk otomatis lebih cepat jadi guys, karena ini kan sebenarnya kalau panas kan airnya yang panas tuh di bagian atas sampai tengah, bawahnya enggak. Nah kalau lagi panas gitu kita aduk, jadi ntar airnya merata semua, jadi dapat panasnya lebih cepat dan juga dia jadi hijaunya juga lebih cepat. Tapi kalau Anda beginin aja nggak usah diaduk juga nggak masalah. Nah jadi ini sebenarnya nanti kalau dia berbusa Anda jangan kaget guys. Kalau ini udah jadi dia nggak bakal berbusa nih ya. Tapi ini nanti dalam prosesnya siang nanti dia berbusa. Kalau nggak percaya nanti videonya kita skip dulu ya. Jadi saya kasih informasi yang benar-benar detail banget supaya Anda waktu itu juga saya bingung pemula ya. Jadi detail banget. Ini berbusa dan baunya itu bau. Jadi lebih bau daripada anduk yang tadi, yang masuk ke tas, kejemur 2 hari, jauh lebih bau guys. Jadi kalau udah bau kayak gitu jangan dipakai dulu, belum jadi tandanya. Oke, ini videonya kita skip nanti kalau dia nunggu berbusa ya, jadi Anda nggak kaget. Oke, kita skip videonya. Nah guys, ini udah hari berikutnya ya, seperti saya bilang, ini barusan saya aduk. Nah jadi ini normal guys. Jadi kalau kita membuat green water, hari berikutnya langsung berbusa, berbuih seperti ini nih, ini normal. Jadi ini adalah proses fermentasi dan baunya pun masih bau banget. Jadi yang seperti ini kalau Anda masukin kutir ya langsung ngokat kutirnya, nggak bisa lah dia masih begini, masih proses fermentasi. Tunggu sampai dia menghijau seperti itu guys. Tapi ini hijau juga sudah dicampur air ya. Jadi kalau intinya dalam kalau Anda mau pakai green water jangan terlalu pekat guys. Jadi kalau kepekatan juga nggak bagus. Jadi itu yang harus Anda raba-raba ya. Jadi airnya hijau apa ya, jangan hijau bener-bener hijau tua sekali, tapi jangan hijau muda juga, yang sedang-sedang aja. Nah sedang-sedang itu bagus. Jadi kedikitan juga, kalau kedikitan ya bukannya apa yang namanya, bukannya jelek. Kalau kedikitan malah nanti baru sebentar kita harus panen, karena kalau nggak panen ya mati dia, nggak ada makanan. Kalau kebanyakan pun ya, kalau kebanyakan malah fatal, mati kutu airnya. Oke guys, jadi ini videonya kita tutup ya. Jadi ini kita tunggu, biasanya sih prosesnya kalau musim panas kayak gini 4 hari juga udah hijau seperti itu dan udah nggak berbuih seperti ini. Dan wanginya ya seperti itulah baju yang disekep di tas 2 hari nggak keluar kayak begitu. Tapi itu udah normal, masih ada baunya, bukannya apa ya, baunya hilang sama sekali ya. Jadi ini aja guys video kita kali ini. Jadi jangan lupa subscribe channel saya, dan kedepannya jangan lupa pasti makin banyak lagi tentang video-video tentang hobi ya. Jadi stay tune terus channel saya, dan thank you for watching guys. Oke.